Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali dengan saya Irfan Septian Emailan. Kali ini saya akan menjawab soal terakhir ya, yaitu tentang Hackrash. Nah, pertama buka dulu Hackrashnya. Nah, di sini kita file new project. Nah, di sini kita cari tempat save-nya ya. Tugas besar Hackrash. Nah, di sini klik 2 kali. Nah, di sini saya kasih nama Sitakurak karena bendung sebelumnya juga Sitakurak ya. Sitakurak. Nah, di sini oke. Nah, di sini oke. Setelah itu kita setting unit ya dengan cara klik option terus unit. Nah, di sini kita set. Kalau yang baru pertama kali buka pasti ininya US customer ya. Oke. Setelah itu open Rust Mapper. Nah, ini. Nah, setelah ini setting koordinat sistem karena kita itu mendesain spasial ya seperti dengan aslinya. Itu dengan cara klik project, set project. Nah, di sini kita tuh masukkan yang data mana ya? Sebelumnya kita save di ArcGIS ya. Nah, kita masukkan ini WGS ini yang .prj online. Nah, di sini filenya korup ya, tapi gak apa-apa. Di Hackrash tuh sering korup ya. Nah, kita apply, oke. Nah, setelah ini kita tambahkan map layer ya. Dengan cara klik kanan map layer, terus add web. Nah, di sini kita pilih Google Hybrid ya. Oke. Nah, klik. Nah, setelah ini kita menambahkan layer dari peta situasi ya. Cara klik map layer, terus reference layer, attribution layer. Nah, di sini kita juga sebelumnya telah mengesep dari ArcGIS ya. Nah, ini yang peta situasi yang di sininya AutoCAD ya. AutoCAD save source. Kita pilih yang peta situasi Sitakurak ya. Yang peta situasi Sitakurak. Oke. Nah, setelah itu kita bisa zoom to layer. Nah, di sini kan tidak terlihat ya. Aduh. Nah, kita bisa bentar klik kanan. Terus ininya export layer kita move layer ke top. Nah, jadi ada ya. Nah, kita juga bisa memastikan terlebih dahulu ininya ya, mapnya. Nah, ini udah sesuai atau belum. Nah, di sini kita sudah ini ya sudah sama seperti aslinya ya. Cuman paling geser-geser dikit aja. Nah, setelah itu kita membuat garis sungai ya. Tapi sebelumnya garis sungai itu kita lihat dari data ininya, dari data cross sectionnya. Di sini kita tuh mulai dari A32 diakhiri di bentar. Nah, di B1 ya. Atau A2 ini tuh. Bentar.
Nah, dari A2 ya ada Sitakurak. Nah, kita bisa lihat di AutoCAD-nya juga di sini. Nah, jadi mulainya tuh dari A32 sini ya sampai ke A2 dari itu sampai sini. Setelah itu kita bikin garisnya ya. Nah, yang ada A3 A2 tuh di sini nih. Dengan cara geo ini klik kanan terus create. Nah, di sini kita kasih nama Sungai Sitakurak. Oke. Nah, ini untuk ini kita close saja. Setelah itu kita ke bentar ya. Aduh. Di sini kok tidak muncul. Hidden layer. Ini klik Sitakura. Oh, ini ya harusnya start edit ya. Nah, jadi muncul. Nah, setelah itu kita klik di sini. Nah, kita buat mulai dari hulu hingga hilir ya. Misalkan dari sini. Nah, ini tuh kalau bisa pas tengah-tengah ya. Pas tengah-tengah aliran sungainya. Jadi lebih bagus. Tadi itu kan sampai sini kita lebihin aja sedikit. Nah, misalkan sampai sini klik 2 kali. Nah, kita kasih nama tetap ya sungainya Sitakurak namanya. Oke. Setelah itu kita membuat cross section ya untuk ini. Nah, jadi si cross section ini harus jadi kiri kanan ya. Misalkan arus ini kita matikan dulu saja Google Hybridnya. Nah, dari sini misalkan ke arah kiri itu kan ke kiri ya, otomatis yang kirinya tuh sebelah kiri ya, sebelah sini. Jadi kita narik garis dari sini ke sini, kiri kanan gitu. Nah, dengan cara tadi kan sudah ini ke cross section, kita klik. Nah, klik 2 kali. Nah, kita buat sampai section A2 tadi ya. Nah, kita klik dulu aja.
usahakan ini pas ya. Klik saja satu-satu. Nah, untuk yang bertabrakan kini kita klik saja di sininya ya. Nah, agar jangan bertabrakan. Nah, kita geser saja, tidak apa-apa ya. Nah, ini terakhir ya di sini. Letak A2. Nah, setelah itu ini kan sudah semua ya. Kita lihat juga di AutoCAD. Nah, letak A2 tuh di sini ya. Nah, pas berarti. Nah, setelah itu kita stop editing, kita save. Nah, kita file, save ya. Nah, setelah itu kita setelah ini kita save dulu ya, exit. Nah, setelah itu kita ke bentar. Setelah itu kita input data cross sectionnya ya. Itu dengan cara terus mana barusan. Nah, ini terus ini ya, edit, view edit geometric data. Nah, terus file, terus open geometric data. Nah, pilih ini Sungai Sitakurak, oke. Nah, di sini tuh kita bisa melihat ya. Nah, dari ini 1577 sampai 41. Jadi dari hulu itu angkanya pasti besar ya. Nah, semakin ke hilir semakin kecil. Terus setelah itu kita bisa klik. Nah, untuk masukkan datanya terus edit cross section. Nah, di sini tuh kita bisa masukkan data ini yang ini ya, dapat dari Excel ini. Nah, data cross section ini. Jadi nah ini misalkan das yang A32 kita Ctrl C. Nah, kita ke sini kan ya. Copy, apply data, warning sampai result. Nah, di sini tuh bentar. Nah, di sini tuh jadi si yang sebelah kanannya tuh tidak pas ya, harusnya di sini. Nah, kita bisa rubah.
Jadi ini, nah ini kita, nah di sini gitu. Jadi tinggal apply. Nah, jadi pindah ke sini ya. Jadi si X-nya itu menunjukkan kalau X itu stationing dari bantaran sungai kiri ya ke bantaran sungai kanan. Kalau Y-nya itu menunjukkan apa namanya tuh nilai dari elevasi ya. Nah setelah itu kita ini kan barusan di A32 ya pencet ini set langsung A31 kita masukkan saja untuk kita coba gini ya biar cepet. Nah kita play data. Nah ini juga sama ya tidak pas kita rubah ke sini misalkan. Nah, nah seperti itu ya. Duh, bentar. 31. Ini kita geser-geser dulu aja ya. Oh, ngagokan. Nah, barusan berapa? A31 ya. Nah, kita ini sudah A32 A30 ya. Kita mundur-mundur saja. Nah, kita play data. Nah, di sini section ininya juga kita pindahkan lagi ya. Misalkan di sini. Nah, 58. Nah, ini juga bisa yang sebelah kirinya ya, yang X-nya juga bisa nyamun itu jarang-jarang. Nah, kita masukin saja satu-satu. Apply. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Ini memang agak-agak kagok ya tampilannya. Apply. Nah, di sini misalkan yang nah kita ke sini. Nah, yang arah kiri, yang kanannya. Nah, kayak ini ya, ini terlalu jauh ya, jadi di sini saja. Nah, itu masukin satu-satu ya, harus sabar.
Sebenarnya ini tuh bisa ya, gak usah langsung semuanya. Jadi misalkan cuman setengahnya aja, cuman kita ini biar ini aja ya, mumpung ada data, jadi kita asumsiin aja, kita benerin aja. Data dua satu. Ini aduh, banyak sekali ya, tidak seperti tutorial-tutorial sebelumnya. Lima belas ya, ini baru setengahnya berarti dari tadi ya. Nah, kita ini bagusnya jadi kiri kanan tuh, aduh, kita apa namanya nanti sejajar ya.
Ini sudah A11 ya, tinggal beberapa lagi. Sabar aja. Sepuluh ya, tinggal beberapa lagi ya. Aduh. Nah, sabar saja. 5 lagi ya. Aduh, tinggal 3 lagi ya, sabar saja. Sabar aja, soalnya gak bakal terasa ya, tahu-tahu beres aja. Aduh, salah pencet. Mana? Tiga. Aduh, ini kok kayak gini ya penampangnya. Beres. Aduh, satu lagi ya. Hmm. Nah, sudah sepertinya. Nah, sudah ya. Berarti pas A2. Tuh, pas A2 ya. Jadi yang ini tuh gak dipakai. Ya, A1. Aduh, sepertinya itu harusnya dipakai cuman nanggung ya. Udah. Nah, udah sampai sini. Nanggung udah digarisin ya. Biar cepet aja ini mah.
setelah itu kita exit nah, file. Nah, kita save geometry data. Nah, setelah itu kita apa namanya tuh bikin, nah ini nih, nah bisa melihat ini ya. Nah, terus kita beceling ya, bikin becelin. Nah ini kita klik di sini, just bikin garis, just klik. Nah, kita kasih nama hulu ya, karena ini hulunya. Nah, kita langsung satu kali lagi bikin di hilir. Nah, save lagi. Sudah, kita langsung exit saja. Bentar ya, ini kita tutup, ini tutup. Nah, setelah itu kita klik view edit upload data. Nah, jadi kita untuk mengisikan apa namanya tuh ya, ininya ya, select lokasi. Nah, di sini kan ada satu ya, ini kita berarti tinggal ini tuh, bentar, ini kayaknya salah ya. View edit steady. Nah, ini. Nah, di sini kan ada dua. Nah, yang pertama tuh kita ini ke flow hydrodraft. Nah, ini. Nah, setelah itu kita masukkan data ya, datanya tuh kita masukkan yang dari HKMS ya, dari nilai sync ini. Nah, dari table series yang kita gunakannya yang ujian harian ya. Nah, kita jadi ini ini langsung blow aja semua, cerit, copy. Nah, di sini kita one day. Kita paste, gimana ini paste ya? Di control paste langsung. Oh, nggak ada ya. Kita lihat, jangan sampai ada yang kosong lah. Ini kok ini ya, bentar. One day year. Nah, year ya di sini tahunan ya, jadi ya tahunan ya di sini ya. Bentar. Oh, sini date-nya kita view.
bentar ya, lupa ini use simulation time, ini sudah. Nah, untuk min flow nya kita tuh gunakan 10% dari ini ya. Nah, 10% dari flow ini kita bisa lihat di sini aja ya. Kita grafik. Nah, di sini kita lihat ya ada di 900 ya, 920 lah. Nah, kita ambil 20% untuk ininya ya, min flow-nya 2%. Aduh, multiplier kosongin, EG slope-nya kita 0,01, langsung oke. Bentar ya, ini tuh diisi nggak? Kita asumsiin saja dulu ya. Oke, ini kita ke normal depth, ininya 0,01 ya. Ini tuh asumsi atau emang standar HKMS-nya. Kita klik, setelah itu save underscore flow data, kita save debit harian ya, debit harian. Oke, bentar ya, ini tadi itu apa ya, lupa sini tuh. Oh iya, hujan harian ya, bukan one day berarti, bukan one day, jadi one day. Nah, gini tuh. Nah, kita lihat di sini juga ya, tapi ini 2017 ini kok itu file save, kita keluar ya, sudah itu X saja. Nah, sekarang kita masuk ke running simulasi ya. Kita ke klik unsteady flow analysis. Ya, unsteady flow analysis itu yang, nah yang ini ya, yang gambar orang kayak naik gunung. Nah, di situ nih kita tinggal ininya diklik ya. Nah, untuk date-nya tuh kita asumsi saja ya, tanggal 21 September. Nah, misalkan untuk 2 hari ya, sampai tanggal 3, startingnya bentar ya, ininya 000 000,
ininya 1 menit, ininya 10 menit, 10, ini 10, langsung compute ya. Oh, error ya ini ya. Aduh, ada yang kelewat ini. Ini tuh kalau nggak salah belum ngisi ini meningnya ya. Gimana nih? Mengisikan mening value ke input data debit. Geometri, mana geometri? Kita jeda dulu ya, Ajan. Baik, kita lanjut ya. Barusan ada jeda adan dulu. Nah, setelah itu kita tadi lupa masukin meaning value-nya ya, nilai koefisien kekasaran dasar salurannya. Nah, cara klik di sini ya, terus tabel, meaning. Nah, ini, nah di sini tuh kita blok saja langsung tiganya, langsung set values. Nah, kita tuh di sini tuh 0,025. Nah, jadi 0,025 itu Manning, koefisien Manning apa namanya teh, sungai atau batuan batuan begitu ya. Jadi alam kan, jadi bukan alam, jadi 0,25. Nah, sudah, kita oke. Kita coba lagi ya. Save geometri data file exit. Setelah itu tadi itu unsteady flow analysis ya, yang ini gitu. Oh, yang ini gambar seperti ini ya. Nah, kita compute. Nah, kita tunggu. Nah, di sini runningnya sudah berhasil ya, dan tidak ada error sepertinya ya. Dan juga hasil analisisnya udah bagus ya, karena ini nilai errornya min 0,179 ya. Jadi di bawah 5%. Nah, itu udah bagus ya, seperti merencanakan drainase di aplikasi SWMM ya. Namun kita sekarang menggunakan Ekras karena SWMM kemarin untuk perumahan, sedangkan sekarang lebih ke sungai lah. Nah, setelah itu kita compute kan udah ya. Sebentar, ini bisa di enggak sih? Nah, sudah ya, close. Ini nah di sini kita bisa melihat si salurannya ya. Kita klik sini. Nah, di sini bisa terlihat ya. Kita coba lihat label. Nah, di situ tuh kita bisa lihat. Nah, ini yang eh apa ini teh? Warna hitam-hitam ini tuh si dasar sungainya. Nah, yang ini tuh yang aduh,
Gimana ini ya? Bentar. Nah, jadi yang ini teh hijau sama biru air, berarti hijau ya, hijau ini tuh si eh, apa penampang kanan kirinya gitu. Nah, kita lihat juga bisa melihat profil ya. Nah, misalkan ini seperti ini ya. Nah, kita kita kelihatan ya barusan ada perubahan ketika di running. Kita ulang dari awal. Klik ini. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kita lihat ini. Nah, ini juga kita bisa lihat ya. Nah, cuman seperti ini ya. Ini tuh di STA41. Nah, ini yang dihilir ya. Ini yang dihilir. Nah, ini dilihat ini part 1 ya ininya. Nah, yang ini 1577 kan tadi yang lebih besar itu yang hulu, yang lebih kecil nilainya tuh yang hilir ya. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau nggak salah juga bisa di ini ya di run. Nah, tuh cuman mungkin karena cuman 2 hari ya, jadi cuman cuman gitu doang, nggak signifikan ya tuh ya. Nah, selain itu kita juga di aplikasi Heklas ini bisa mendesain tanggul, terus apa namanya, kayak di dinding penahan tanah di dekat sungai kayak gitu juga ya. Nah, ini kita bisa lihat satu-satu. Coba kita lihat label ya. eh Label tuh kita lihat settingannya. Saya lupa ya. Bukan grid mayornya. Oke, sama aja, kok beda jauh. Ini tuh apa tadi teh? Udahlah ya, lain kali aja. Eh, Animasinya tuh, jadi nggak juga terlalu signifikan ya. Gimana ini teh? Nah, cuman tek tek dikit doang. Ini, nah, juga bisa dilihat ya yang kayak gininya. Uh, Mungkin sekian ya untuk video kali ini, dan mungkin untuk tugas juga cuman sampai sini. Sebelumnya mohon maaf ya kalau banyak kekurangan, karena saya juga masih tetap belajar, jadi belum menguasai ya. Eh, Terima kasih yang sudah menonton. Eh, Juga terima kasih sebelumnya juga ke Pak Willy ya telah mengajarkan aplikasi-aplikasi ini. Mungkin ini akan berguna ya di lain waktu ya. Pasti berguna sih. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.